Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar tentang dasar algoritma dan pemrograman. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang flowchart. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar tentang algoritma. Kemudian, ada struktur dasar dari algoritma. Di struktur dasar algoritma kita sudah mengetahui bersama di situ ada tipe sekuensial, kemudian ada yang tipe percabangan seperti ini ya. Kemudian ada yang tipe perulangan. Nah, flowchart sendiri mempunyai pengertian adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi di sini bahwa flowchart merupakan bagan atau gambar ya. Gambar-gambar yang mempunyai arus. Arusnya nanti digambarkan dari atas ke bawah. Kemudian bahwa flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Jadi teman-teman yang kemarin sudah belajar tentang algoritma, contohnya algoritma berangkat kuliah, algoritma memasak, dan sebagainya. Itu digambarkan dalam bentuk teks. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah ketiga apa. Itu kalau di dalam flowchart nanti akan digambarkan dalam bentuk gambar atau flow arus dari grafik ya. Seperti contoh, kita sering menjumpai semacam gambar pada sebelah kanan ini. Di tahun 2011 kemarin kita disuruh untuk melakukan pemilihan. Itu ada pemilihan umum. Di sini ada alurnya. Dimulai dari datang ke TPS, kemudian sampai mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta yang sudah disediakan. Ini ada alurnya jelas. Alurnya ke bawah ya. Ada alurnya. Berarti dari datang ke TPS kemudian ke gambar yang kedua yaitu memberikan formulir pada iktp. Jadi alurnya jelas, bisa dipahami oleh hampir semua orang yang bisa membaca. Jadi ini salah satu contoh bagan atau alur ya. Tetapi ini bukan suatu flowchart yang akan kita bahas. Tetapi secara garis besar hampir semua merujuk pada model-model seperti ini. Nah, jenis flowchart ada sistem flowchart, kemudian yang kedua ada program flowchart. Nah, yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah yang kedua, yaitu program flowchart. Kalau sistem flowchart itu menggambarkan sebuah alur dari sistem. Di situ menggambarkan juga ada database-nya, kemudian media penyimpanannya apa, itu di sistem flowchart. Untuk program flowchart nanti khusus untuk alur dari program yang akan kita buat itu seperti apa. Jadi flowchart itu dibuat biasanya dari analis, orang yang menganalisa sebuah sistem yang akan dibuat atau diimplementasikan ke sebuah aplikasi komputer. Kemudian nanti akan dibaca oleh programmer. Jadi programmer nanti akan mengetahui bagaimana alur dari program itu sesuai dengan arahan atau hasil analisa dari tim analis. Seperti itu ya. Nah, contoh dari program flowchart itu seperti ini. Ada dimulai dari mulai, kemudian diakhiri dengan selesai. Di sini simbolnya bermacam-macam. Ada yang seperti gambar wajik, ada yang kotak gitu ya. Apa itu? Simbol-simbol seperti itu, maka kita harus belajar atau mempelajari arti dari simbol-simbol pada flowchart. Nah, yang pertama di sini ada
simbol namanya terminator itu ya. Jadi bukan terminator seperti pada film, tapi ada namanya terminator. Simbolnya ini ya, elip. Kemudian fungsinya apa? Untuk permulaan atau akhir dari program. Jadi ini biasanya digunakan untuk mulai, kemudian untuk selesai, atau start, kemudian end kalau dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada arah panah. Di sini namanya flow line, flow arusnya, garis alir. Ini fungsinya adalah untuk arah aliran dari program. Kemudian ada simbol namanya preparation. Ini fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Contohnya, teman-teman mengetahui ya cara menghitung luas lingkaran. Itu ada istilah namanya pi. Pi itu sudah ditentukan dari dulu sampai sekarang, itu nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Nah, kalau 22/7 harus menghitung dulu. Nah, di sini di program langsung dikasih nilai awal yaitu pi 3,14. Atau mungkin teman-teman nanti akan membuat program untuk menghitung suatu keuntungan dengan nilai awal atau modal pertama itu adalah 10.000. Nah, itu juga dinamakan proses inisialisasi atau pemberian harga awal, bahwa modal sama dengan 10.000. Itu nanti simbolnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada kotak persegi ya, namanya proses. Itu digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Contohnya, hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Itu nanti menggunakan simbol seperti ini. Kemudian ada input atau output data. Ini digunakan untuk proses input atau output data. Nah, fungsi dari simbol-simbol ini nanti kita akan pelajari di halaman berikutnya. Kemudian simbol selanjutnya ada namanya predefined process atau subprogram. Ini kalau misalkan teman-teman akan membuat sebuah aplikasi yang nanti melibatkan program pihak ketiga, atau misalkan modul satu dengan modul yang lain gitu ya. Kemudian ada simbol berikutnya yaitu decision. Decision ini digunakan untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Decision ini untuk pilihan ya, jika, biasanya jika. Atau di sini nanti di dalamnya adalah suatu pertanyaan yang outputnya di sini adalah dua, ada ya dan tidak. Nanti kita studi kasus. Kemudian yang selanjutnya ada one page connector. Simbol lingkaran ini nanti digunakan untuk penghubung flowchart dalam satu halaman. Kemudian yang kedua, penghubung yang kedua adalah off page connector. Ini digunakan untuk penghubung antara flowchart yang satu dengan flowchart berikutnya, tetapi untuk berbeda halaman. Nah, untuk pembuatan flowchart ini tidak ada kaidah yang baku. Artinya pembuatan flowchart itu tidak punya aturan yang baku, harus seperti ini, itu tidak ada. Yang penting nanti memenuhi kaidah-kaidah standarnya. Flowchart itu gambaran hasil analisis suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lain. Jadi antara programmer satu dengan programmer yang lain itu nanti akan menggambarkan flowchart mungkin akan berbeda. Itu tidak masalah. Yang penting bisa dipahami antar pemrograman, antar programmer yang akan membuat suatu program. Nah, secara garis besar ada 3 bagian utama di dalam flowchart. Ada input, ada proses, kemudian ada outputnya. Jadi kalau sebuah komputer itu kan menerima sebuah input, kemudian diproses, kemudian menghasilkan suatu informasi, atau outputnya itu adalah sebuah informasi.
Nah, pembuatan flowchart itu hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Artinya, teman-teman nanti ketika membuat sebuah flowchart itu tidak usah mengulang-mengulang proses yang tidak perlu. Artinya kalau cukup digambarkan satu kali, ya satu kali saja. Tidak usah berulang-ulang. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah. Sini ya, jadi dari atas ke bawah, tidak dari kiri ke kanan. Kalau tidak memungkinkan, boleh dari ke kiri atau ke kanan ya, boleh. Tapi kalau masih ada ruang, itu dari atas ke bawah. Jangan lagi dari bawah ke atas. Itu lucu. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end atau mulai dan selesai gitu ya. Kayak seperti ini, seperti gambar pada sebelah kanan. Contoh flowchart. Teman-teman, saya kira sudah pernah pergi ke suatu restoran atau warung. Nah, sekarang banyak warung-warung atau restoran-restoran kecil itu yang menggunakan buku menu di situ ya. Nah, teman-teman, ketika disuguhi sebuah menu, ini ada contoh flowchartnya. Dimulai dari mulai atau start, kemudian teman-teman akan order makanan. Order makanan, kemudian disuguhi apakah mau tambah cemilan. Nah, di sini mesti punya jawaban iya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka dia akan order cemilan. Teman-teman diperhatikan, ketika order makanan ini adalah suatu proses. Simbolnya segi 4. Proses, outputnya 1. Kemudian disuguhi sebuah decision, tambah cemilan. Itu kan suatu pertanyaan. Maka simbolnya adalah decision. Nah, di decision itu outputnya 2. Ya atau tidak. Outputnya 2, ya dan tidak. Teman-teman akan menjalankan hanya satu proses. Jika iya, maka dia akan mengorder cemilan. Jika tidak, maka dia akan disuguhi lagi. Menambah minum atau tidak? Ini kan suatu pertanyaan juga. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan tambah minum atau tidak. Di sini juga outputnya 2, karena dia decision. Ya dan tidak. Jika iya, maka dia akan order minum. Kemudian kembali ke sini. Kemudian dia akan proses membayar. Nah, di sini kan proses dia. Maka kalau proses simbolnya segi 4. Nah, selesai. Sampai sini ya. Nah, ini adalah flowchart dalam satu halaman. Flowchart dalam satu halaman ini cukup. Maka digambarkan seperti ini. Ini flowchart yang simple ya. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu flowchart. Di sini yang gambar putih ini ibaratnya adalah sebuah kertas. Teman-teman nanti ketika membuat flowchart itu kan mesti akan digambarkan dalam sebuah kertas. Entah dicetak atau tidak. Nah, di sini ada dimulai dari start, kemudian input bilangan, kemudian hitung. Nah, input, teman-teman perhatikan di sini ada input bilangan. Ini adalah kita menginputkan, berarti ini ada simbol input. Simbol input ya, simbolnya seperti ini. Kemudian setelah diinput akan diproses. Bilangan yang kita input itu akan dibagi bilangan dengan 2. Nah, ini kertasnya sudah sampai sini mepet. Maka kalau teman-teman ketika zaman SD sampai SMA mungkin ya, itu menggambar ini panahnya ditarik ke sini, kemudian ke bawah, ke atas lagi. Nah, kan lucu ya. Nah, ini kalau di dalam ilmu flowchart tidak digambarkan seperti itu.
tetapi dikasih konektor. Konektornya ini A. Simbolnya adalah lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena ini masih dalam satu halaman. Kemudian diteruskan ke sebelah kanannya. Ini digambarkan lagi ini A. Kenapa ini ada A? Di sini ada A lagi. Ini menggambarkan bahwa garis yang ini adalah kelanjutan dari gambar yang A ini. Nanti kemungkinan ada B, ada C juga. Kalau gambar yang ke bawah ternyata ada garis lagi, misalkan yang tadi ya. Nah ini misalkan proses seperti ini, decision seperti yang saya contohkan sebelumnya itu, gambarnya 2 ke bawah, maka di sini ada A, yang satu B. Gitu ya, karena ini hanya satu, maka di sini A, di sini A. Ini dilanjut dalam satu halaman. Seperti ini ya. Nah, A yang ini sama A yang atas itu merupakan kelanjutan di dalam satu halaman. Maka ini dimulai start sini, diakhiri dengan N di sebelah kanan. Kenapa ini ditaruh di sebelah kanan? Karena kalau ke bawah sudah tidak muat. Sedangkan di sisi kanannya masih banyak ruang yang kosong. Kemudian contoh yang selanjutnya, di sini saya mempunyai satu kertas. Ini halaman 1. Di halaman 1, saya sudah membuat sebuah flowchart. Nah, ini ada mulai, kemudian ini. Ada simbol baru di sini. Di sini adalah pemberian nilai awal Pi sama dengan 3,14. Ini sudah ketentuan ya. Sudah ketentuan, kita tidak bisa mengelak bahwa Pi sama dengan 3,14. Di sini menggunakan simbol seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita disuruh memasukkan jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkaran. Simbolnya seperti ini, karena ini adalah input. Kemudian kita disuruh untuk menghitung luas lingkaran dengan rumus Pi kali R kali R. Nah, di sini adalah sebuah proses. Ini komputer disuruh menghitung, maka proses. Kemudian, ini kan belum selesai. Ini belum selesai, sedangkan kertasnya sudah habis. Maka ini harus dilanjut di halaman berikutnya. Maka dikasih konektor lagi. Nah, konektornya adalah bukan lingkaran karena sudah berbeda halaman. Maka akan dilanjut di halaman kedua atau halaman berikutnya. Ini diselesaikan. Ini di sini ada A, di sini A lagi. Simbolnya kalau tadi di dalam satu halaman adalah lingkaran, kalau ini seperti ini. Nah, kemudian tampilkan luas, ini juga output, simbolnya sama dengan input, kemudian selesai. Nah, A yang di halaman 1 dengan A yang halaman 2 ini merupakan kelanjutan. Seperti itu contoh-contoh flowchart. Terima kasih. Sampai di sini dulu, kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.